Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Baik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Saya minta kepada salah satu siswa untuk memimpin berdoa. Yuk, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pembelajaran kita lanjut, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Amanda? Ayu? Destia? Abdurrahman? Izin. Abdurrahmannya kenapa? Izin. Ada yang sakit. Baik, mudah-mudahan ya kita doakan bersama semoga Abdurrahman yang sudah sakit ini diberikan kesembuhan. Amin. Baik, siswa-siswi semuanya, hari ini kita akan belajar Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Masih ingat minggu lalu? Siswa-siswi semuanya, kita belajar tentang apa? Ya. Minggu lalu kita belajar Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang persaudaraan. Baik, pada hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran adalah yang pertama mengidentifikasi hukum tajwid Quran surah Al-Isra ayat 32. Yang kedua, menganalisis terjemah kata Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan yang ketiga adalah menjelaskan asbabun nuzul Quran surah Al-Isra ayat 32. Baik ya. Agar kita mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid secara baik dan benar, mari kita simak tayangan video berikut ini. Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan bukti pekerti kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran pendidikan agama Islam dan bukti pekerti. Dalam video ini kita akan bersama-sama belajar hukum bacaan atau tajwid dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Baik, kita akan melanjutkan membahas hukum tajwid. Wala, nah lanya dulu panjang 2 harokat. Hukum bacaannya adalah atau hukum tajwidnya mad tabi'i, panjang 2 harokat. Taqo, ada qalqalah sughra, yang mantul tapi tipis ya. Taqrabuz zina. Di situ ada alif lam yang tidak dibaca langsung ke huruf zai, namanya alif lam syamsiah. Nah, panjang di situ adalah sebenarnya mad tabi'i, tetapi karena bertemu dengan hamzah di lain kata namanya mad jaiz munfasil. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat sampai 5 harokat. Kemudian innahu. Nah, nunnya itu adalah gunnah karena ada tasdid, jadi cara membacanya adalah ditahan 2 harokat. Innahu ya. Kemudian kana, ini adalah mad tabi'i lagi, panjang 2 harokat. Ka yang panjang ya. Kemudian fa juga sama, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian lanjut wasa'a. Sa-nya itu adalah mad wajib muttasil. Jadi panjangnya sampai 5 harokat. Kemudian lanjut
Sabila, binya itu adalah mad tabi'i, panjang 2 harokat. Kemudian la, di situ adalah mad iwad. Mad iwad yaitu cara membacanya panjang 2 harokat. Nah, ketika ada fathah tanwin yang ada alifnya, kemudian di akhir bacaan itu adalah mad iwad. Jadi panjangnya boleh 2 sampai 4 harokat. Baik, kita akan melanjutkan arti perkata dan terjemah Quran Surah Al-Isra ayat 32. Wala artinya dan jangan. Taqrubu artinya kalian mendekati. Az-zina artinya zina. Innahu artinya sesungguhnya ia. Kana adalah fahisyah, perbuatan keji. Wasa'a dan seburuk-buruk. Sabila, jalan. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah, dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang. Baik, siswa-siswa semuanya, barusan kita telah menyaksikan tayangan video bagaimana cara membaca Al-Quran dengan panjang pendeknya diperhatikan, mengikuti aturan hukum tajwid. Selanjutnya kita akan membagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi. Kelompok yang pertama yaitu akan membahas mengenai tajwid. Yang kedua akan membahas mengenai arti perkata. Dan yang ketiga akan membahas mengenai asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Isra ayat 32. Silakan ya, kita bagi kelompoknya sekarang. Baik, siswa-siswa semuanya, kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama, ketika kita akan membaca Al-Quran, agar kita tahu panjang pendeknya, kita perlu mengetahui hukum tajwidnya. Kemudian yang kedua, agar kita mengetahui isi dari Al-Quran tersebut, kita perlu mengetahui arti dari masing-masing kata ayat tersebut. Kemudian, agar kita bisa mengetahui isi dari Al-Quran tersebut atau surah tersebut, kita perlu mengetahui asbabun nuzulnya. Sehingga dengan mengetahui ketiganya, kita bisa memahami isi dari ayat tersebut. Silakan dikerjakan. Siap dengan tugasnya? Siap. Ya, silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Baik, saatnya kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dipersilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Wala memiliki hukum tajwid mad tabi'i, cara membacanya panjang 2 harokat. Taqo memiliki hukum qalqalah sughra, cara membacanya mampu. Baik, silahkan kalau ada yang menanggapi dari kelompok 1. Ya, silahkan. Innahu lafalhu memiliki hukum tajwid apa? Saya akan menjawab pertanyaan Alia. Lafalhu memiliki hukum tajwid mad silah, panjang 2 harokat seperti mad tabi'i. Baik, terima kasih atas jawabannya secara jelas. Baik, silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan arti perkata dari surah Al-Isra ayat 32. Wala artinya dan janganlah, taqrabu artinya kalian mendekati, zina artinya zina. Baik, ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Ya. Sudah paham? Ya. Nah, kita lanjut
Kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asbabun nuzul. Dari berbagai sumber yang ditemukan, khususnya pada Baik siswa-siswi semuanya, pembelajaran Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 sudah kita bahas secara bersama-sama. Saatnya kita menyimpulkan materi pembahasan hari ini. Barangkali ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Saya. Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran materi hari ini, Quran Surah Al-Isra ayat 32 memiliki beberapa hukum tajwid, yaitu idgham biguna, alif lam syamsiyah, mat tabi'i, mat wajib mutasil, mat iwad, qalqalah, dan guna. Terjemahan Al-Isra ayat 32, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Pada waktu itu, ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina. Sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Baik siswa-siswi semuanya, kita semuanya sudah menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Cukup, tidak ada, Pak. Sudah paham semuanya? Baik, kalau memang sudah paham, waktunya saya yang akan bertanya melalui lembar kerja, ya. Baik ya, siswa-siswi semuanya, saatnya kalian mengerjakan soal-soal yang sudah Bapak berikan. Ya, silahkan dikerjakan dengan cermat, dengan teliti. Nah, di situ karena soal bilangan ganda, kerjakan dengan cara menyilang pada lembar jawaban yang ada. Ya, silakan. Siswa-siswi semuanya, agar bacaan Al-Quran kita bisa dengan baik dan benar, kita perlu mengetahui ilmu tajwidnya. Kemudian, agar bisa mengetahui arti dari terjemahan ayat-ayat tersebut, kita juga perlu mengetahui arti perkatanya. Kemudian, setelah itu untuk mengetahui isinya, kita perlu mengetahui asbabun nuzulnya. Baik ya, untuk pembelajaran kita di hari ini, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.